Jadi hati-hati itu. Jadi kalau tidak diluruskan paradigma ini bisa jadi dia bisa mendistraksi dan mendistorsi arah hidup hanya pada problem yang kecil, yaitu masalah kesalahan memahami cinta malah berujung petaka. Gitu seperti itu. Atau setidaknya itu ya, apa namanya, ketika ya soal pergaulan kan antara laki-laki dan perempuan ya. Dan ketika misalkan kita, contoh saya sebagai pelaku yang ingin mencoba menjaga batas, sedangkan interaksi itu kan dari dua ya, antara laki-laki dan perempuan ya, dua pihak ya. Dan kalau cuma satu pihak yang berusaha menjaga tapi yang satunya tidak ngerti batas dan menjaga, ya nanti yang menjaga ini akan apa namanya, akan keteteran ujung-ujungnya gitu loh. Misalkan anak-anaknya ketahuan pacaran ya sama siapa, terus ada teman-temannya tuh yang ngeceng-cengin, "Kalau calon mertuamu," gitu. Padahal kan belum apa-apa, cuman pacaran doang kan. Terus orang tua yang si anaknya diceng-cengin begitu ya ridho aja gitu. Kan berarti waduh, ya berarti yang rusak kan nggak cuma anaknya doang gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah kembali lagi di serial podcast The Mission. Serial podcast Ramadan yang apa namanya? Spesial ya, di spesial Ramadan maksudnya. Dan kali ini episodenya spesial juga, lagi-lagi. Apalagi sekarang hostnya ada dua, bisa dibilang ada dua. Saya bersama Mas Krisna yang waktu itu saya ajak di prolog ya. Okay. Ini nanti di episode yang lain muncul. Prolog doang. Sama Davi. Muncul lagi sama. Oh iya, sama Davi ya. Sama Davi terus. Nanti ada lagi. Ada lagi ya. Ini nggak nonton ya. Hostnya ini. Yang edit padahal. Aku nggak perlu nonton ya, aku yang ngurusin. Ya ini agak aneh ya, agak gimana ya, agak susah sebenarnya informasi, tapi ya semoga nanti bisa berjalan lancar. Aku tak jadi ornamen aja mas. Ya udah. Ini mic-nya juga sebenarnya buat aku doang ini. Oke. Insya Allah tutup jelas kok. Nanti geser kanan kiri kalau dia ngomong. Geser kanan kiri. Enggak ini ada mic-nya. Pakai mic HP itu. Ya, sekarang kita akan bicarakan, kalau kemarin tuh kan apa ya? Kalau bisa dibilang ideologis banget ya. Ini ideologis juga sih. Ini ideologis plus feeling. Politis maksudnya, politis banget. Iya kan? Ya. Kalau ini mungkin Melankolis. Iya, melankolis benar-benar. Melankolis. Tentang cinta. Apa bisa dibilang fenomena yang bikin anak muda tuh dilematis. Dilematis. Kalian ya. Nah ini udah Mas Udi. Yang sebelah sini sudah halum nih. Yang belum juga sih. Sampai sekarang belum. Ya makanya kita bawa pembicara yang sudah expert, sudah berpengalaman supaya nanti apa ya? Jadi terarah. Iya, terarah, nggak menerka-nerka. Ya, maka semua tema kita itu adalah bagaimana berbagi pengalaman cinta, tetapi dari perspektif orang yang sudah merasakan cinta itu apa, gitu. Kalau kalian tuh baru merasa, Baru merasa. padahal bagi kita itu belum merasakan apa itu cinta yang sebenarnya, baru merasa memiliki cinta gitu loh. Jadi biar tidak tersesat jalannya nanti gitu. Nanti soalnya problem cinta itu akan mendistraksi arah hidup. Nah iya. Ya gitu. Jadi bahaya. Jadi seorang pemuda itu bisa jadi dia akan rusak arah hidupnya karena problem itu. Gitu kan dikatakan juga awal mula Bani Israel itu tersesat problem wanita. Gitu. Jadi hati-hati itu. Jadi kalau tidak diluruskan paradigma ini bisa jadi
dia bisa mendistraksi dan mendistorsi arah hidup hanya pada problem yang kecil, yaitu masalah kesalahan memahami cinta malah berujung petaka. Gitu seperti itu. Ya, makanya suka jadi apa namanya topik-topik di film-film tuh kan soal petaka cinta dan sebagainya. Jadi populer banget gitu. Karena memang sudah set itu ya. Gimana kamu udah merasakan petakanya? Belum. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah belum ya. Jangan. Jangan maksudnya jangan. Jangan sampai jadi petaka. Kadang saya sempat juga mengintip ya status-status, story-story gitu tuh, santri-santri itu. Terus ada yang curiga, ini sopo ya iki? Saya tanya, Mas ini siapa? Ini Widing kah? Gitu. Dijawabnya, itu teman dekat Ustaz. Deket. Mandek. Wah teman dekat saja, barokallah. Barokallah. Takutnya nanti dia nggak bisa menahan pada kondisi kayak gitu, nah itu bisa membahayakan gitu, karena bisa berujung petaka itu. Karena sudah beberapa contoh soalnya dalam diri, contoh di umumnya orang itu banyak, dia hidupnya menjadi hancur, kena petaka karena problem cinta itu, sampai kebunuh diri segala macam, sia-sia banget tuh, hanya salah pemahaman tentang cinta. Tapi itu urusan mereka lah. Maksudnya kalau santri kita yang terbina dengan pemikiran ideologis, filosofis gitu, kok kemudian terpuruk dalam masalah kayak gitu kan, dalam bahasa sananya dari ide besar terus mak plekenyik gitu loh, mak plekenyik itu menjadi kecil banget gitu ya. Itu sayang banget itu. Iya, sayang banget. Jangan sampai kayak gitu. Iya, saya juga tuh bingungnya apa ya, tadi istilah petaka cinta tuh kan sebenarnya udah jadi fakta yang empirik gitu loh. Fakta empirik lagi. Iya, maksudnya itu benar-benar nyata gitu loh, tapi kebanyakan orang apalagi anak muda kalau dinasihati soal hal-hal seperti itu, soal cinta dan ya dinasihati seperti itu, nanti mereka tuh masih banyak menyangkal gitu loh. Enggak kok. Itu Enggak juga akan harus bisa sih. gitu-gitu. Itu juga Ya, nggak akan bisa. defaultnya orang itu kan bukan default ya, maksudnya majority memang dikasih tahu itu ngail. Kayak di awal-awal surah Al-Baqarah kan juga disebut nggak akan percaya kalau belum lihat langsung, nggak akan percaya kalau belum ngerasain langsung kan gitu kan. Jadi akhirnya mereka jadi apa ya, wis bukan nggak percaya sih dengan orang yang ngasih nasihat itu, enggak, cuman kayak berani mengabaikannya Belum relate. karena belum relate. Iya, gitu. belum relate bahasa Berani sekarang. mengabaikannya, berani nggak menggubrisnya. Jadi kayak apa sih itu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya gitu. Bungen tua, Eh, mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Kadang-kadang itu yang juga jadi dalil, itu kan kamu doang gitu. ya. Barangkali aku nggak gitu ya kan. Iya. Dan ini bisa bisa menimpa siapapun ya. Maksudnya tadi kalau ya Subhan menyebutkan santri kita yang terbina itu kan terus kena juga, ya bisa itu. Bisa ya, memang siapapun bisa, karena ini kan bagian dari bawaan Manusia. lahir kita. Iya. Jadi ya semuanya pasti bisa kena, siapapun itu, kecuali memang orang-orang yang dia nanti benar-benar sudah memahami hakikat cinta yang sebenarnya, bedanya sekadar menyukai ya, merasa suka sama benar-benar mencintai kan, nanti dia jadi bisa lebih mengendalikan dirinya kalau dia sudah paham itu. Walaupun mungkin dia sehari-hari atau mungkin di sekitaran dia juga ada banyak banget godaannya, ketemu setiap hari, berhubungan setiap hari, walaupun untuk koordinasi kegiatan tertentu. Tapi kan itu bisa jadi momen tumbuh bunga-bunga cinta. iya. Yang katanya cinta padahal itu cuman bunganya. Iya, berarti ya nyerempet ke makna cinta berarti ya. Iya. Ini kan berarti ada nyinggung-nyinggung soal cinta yang sebenarnya ya. Ya. Berarti nanti kita bahas dulu cinta yang tidak sebenarnya itu kayak gimana. Ya sebenarnya Yang cuman basic banyak. saya bilang. Cuman bunga-bunganya doang gitu. Yang ternarasikan sekarang itu di berbagai macam hal ya, seperti lagu ya,
kemudian film itu kan mereka mengeksploitasi kisah cinta gitu. Seakan-akan di situ memang ada perjuangan yang begitu mengharukan gitu dalam sebuah film tentang cinta. Tapi kalau kita lihat cinta-cinta yang ada di situ itu biasanya perjuangan mendapatkan cinta itu adalah bagaimana seorang menyukai seseorang dalam misalnya ada love at the first sight gitu, kemudian diperjuangkan gitu. Lagu-lagu tuh begitu, jadi nuansa pacaran, nuansanya itu. Saya tuh sangat suka dengan lagu ini nih. Maksudnya bukan saya suka lagunya, maksudnya suka lagu ini sebagai contoh bahwa itu gambaran Islam tentang cinta. Saya lupa judulnya tapi saya hafal lagunya, yaitu Mangan Tempe itu. Mangan tempe rasanya. Enggak hafal lah. Enggak tahu judul juga. Nah, judulnya apa? itu Saya benar. nggak tahu. Iya, sering-sering. Kalimat yang paling penting di situ untuk kita sorot, di highlight adalah kalimat ini. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung gitu. Aku enggak Ya, apa itu- yang bagian situ. Itu adalah Mungkin makan tempenya aku ingat. bahagia sekali orang yang sedang jatuh cinta. Gandrung itu lagi mabuk kepayang gitu loh. Terus berikutnya tak berjuang tekan janur melengkung ya. Kemudian itu kan jadi dia gandrung menyukai seseorang diperjuangkan sampai janur melengkung. Antum tahu janur melengkung artinya apa? Mereka. Pernikahan. Wedding kan, pernikahan. Jadi perjuangan cinta itu dari menyukai seseorang menuju wedding. Inilah paradigma yang sangat keliru, itu menghancurkan ini. Menghancurkan. Bukan di situ perjuangan cinta itu. Enggak di situ. Tapi perjuangan cinta itu bahkan dari wedding, tepatnya bukan wedding sih sebenarnya, dari akad nikah sampai akhir hayat. Karena kalau sudah di akhir hayat, udah nggak ada perjuangan lagi di sana. Perjuangan itu kan hanya pada masa hidup ini. Kalau sudah meninggal kan sudah jadi. Nggak ada perjuangan lagi, nggak ada hisab, nggak ada amal kan, nggak ada amalan. Jadi perjuangan nikah itu perjuangan cinta itu dari mulai qabil tuh sampai akhir hayat gitu. Jadi kalau kalimatnya kok gandrung perjuangke tekan janur melengkung, berarti setelah janur melengkung Seakan-akan sudah selesai perjuangan. finish ya. Padahal disitulah pembuktian yang sebenarnya, apakah engkau akan mendapatkan cintamu atau tidak. Di situ tuh sebenarnya. Maka yang dibina pada generasi itu adalah bagaimana dia itu bisa menjadi pejuang cinta. Artinya dia kemudian menikah dengan cara syar'i, dan setelah dia menikah sukses dalam pernikahannya. Sukses dalam pernikahan itu artinya apa? Dia mampu mendapatkan cinta dalam bahasa sastranya gitu. Itu tuh sebenarnya topiknya tuh kayak gitu tuh. Dan banyak anak, kalau balik ke yang tadi ya, siapapun itu bisa kena jebakan cinta, besar jebakan kecil. perasaan ya, cuman perasaan itu. Satu tadi memang itu bawaan lahir, pada perasaan itu kita nggak bisa kontrol, nggak bisa kendalikan. Cuman yang bikin tantangannya makin susah itu kalau kayak kita ini anak-anak muda yang masih dapat nikmat hidup tapi di zaman seperti sekarang ini, itu jadi harus menghadapi ini kan banjir. Tadi itu beliau sudah sebutkan ada lagu, banyak banget lagu dan film. Nuansanya cinta, tapi cinta yang salah tadi itu. Akhirnya kan kita jadi bingung, kita jadi nggak tahu gimana harus bersikap. Sekalipun mungkin sudah dikasih tahu, sudah dikasih nasihat tadi, bahkan mungkin sudah diajak untuk memahami cinta yang sebenarnya gimana, tapi mesti sih ya seringnya itu masih kalah sama perasaannya itu. Iya. Kenapa? Karena ditonton setiap hari loh, didengarkan setiap hari. Dan apa ya, itu kan udah jadi persepsi umum ya. Jadi ketika orang-orang yang yang pahamnya itu umumnya kan dikit. Iya. Ketika orang-orang yang paham itu berusaha untuk melawan tuh agak susah kan, namanya juga lawan apa? Mayoritas. Iya, mayoritas lawan arus utama gitu. Ya. Dan kalau saya sendiri malah punya pikiran kayaknya ini bukan kebetulan. Nah, iya. Ini memang sudah Memang direncanakan, sudah gitu kan. Jadi maksudnya sudah didesain kayak gitu ya, ya. entah siapa yang jelas ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang yang tidak suka dengan kebangkitan kaum muslim itu berusaha menyerang generasi mudanya dengan ini, Iya, mengontrol dengan banyak, perasaannya kan, sehingga kemudian memantik mereka kalangan muda itu untuk menuruti perasaannya tadi. Yeah. Padahal itu bukan rasa cinta yang sesungguhnya tadi itu. Ya itu memang misi iblis kan. Iya. Untuk mengalihkan manusia dari
arah yang benar itu, dan diganggu dengan problem yang bersifat ghorizi tadi itu, yaitu kesukaan itu. Jadi soalnya kalau dipikir lagi memang benar ya, namanya industri hiburan ya, entertainment kayak musik atau film, bikin yang banyak nanti untung banyak, iya. Cuman kenapa kok topiknya harus cinta terus kan gitu? Ya kan? Karena itu yang paling menjual. Ya, saya ya itu satu. Terus yang kedua kan pasti kalau sesuatu itu dibikin terus menerus atau diupayakan terus menerus berarti kan ada tujuan. goalsnya, ada tujuannya. Iya, dan Kenapa kok cinta terus? Kenapa nggak topik yang lain, topik tentang Politik. ini boleh topik tentang alam misalkan, gimana caranya biar bisa menjaga keseimbangan hidup manusia dan alam, itu padahal maju banget loh orang itu ya kalau sampai bisa hidup berdampingan dengan alam dengan sangat terasi kan tandanya dia adalah orang yang paling maju, orang yang paling cerdas memanfaatkan apa yang Allah beri. Atau topik-topik lain kenapa nggak yang lain ininya? Kenapa kok cinta terus disasar terus kan kita jadinya? ya, sebenarnya kalau ngelihat itu kan kembali ke targetnya itu kan, targetnya biasanya kan anak muda, generasi pelanjut kan. Betul. Dan mereka kayaknya memang paham banget kalau topik-topik yang kayak gini tuh bisa membuat mereka itu rusak, mereka bisa membuat mereka terombang-ambing, tidak fokus ke hal-hal yang utama gitu. Dan yang kena toksiknya udah banyak sekali orang gitu. Kalau kita lihat kasus-kasus di Yogyakarta itu ada kasus yang namanya bunuh diri, mahasiswa terjun dari lantai asrama dan sebagainya itu banyak kan problem cinta loh itu. Saya jadi ingat kemarin yang baru mahasiswa Kapak itu. di Kapak. Yang Apa itu tuh apa? Bukannya dibaca loh, Kak. Oh dibacok. dibacok. Iya, Itu mahasiswa apa SMA sih? mahasiswa itu Rehan ya? Tuhan namanya. ya Allah, itu apa ya, kayak mengiris banget kelihatannya loh. Iya. Bener-bener sampai bisa kayak gitu loh. Aduh, Mas Rehan. Namanya Rehan itu. Hati-hati ya Mas Rehan. Tapi ternyata itu kan bukan cuma salah di laki itu enggak. Si perempuannya kan juga main perasaannya gitu loh. Katanya itu udah Oh, pemain. pemain. Oh, soalnya kan itu ceritanya kan dia ngasih tahu perasaannya terus ditolak kan. Tapi awalnya mereka udah bareng terus. Jadi udah sama-sama baper gitu loh. Nah itulah pokoknya tuh yang namanya sudah makan korban tuh kayak gitu dan berapa banyak itu. Jadi hidup nggak efektif itu. Iya. Kita untuk ke arah, kita kan selalu mengarahkan ke misi Islam itu kan. Oh nggak akan efektif. Terdistraksi, dan ini kayaknya sangat signifikan distraksinya kepada para pemuda. Nah ini kita yang antum-antum yang masih muda-muda gini dan sekarang ada di kampung gini, itu pun juga tidak lepas dari distraksi itu. Sangat. Nanti akan ada yang charm, ya terpesona atau bahkan tebar pesona kan gitu kan. Nah itu kemudian Saya menyaksikan itu. Siapa saja yang tebar-tebar pesona itu saya menyaksikan. dan kemudian nanti terjebak dalam problema seperti itu. Itu problematika itu fitri. Maksudnya fitri itu dia bagian dari gharizah yang tidak terlepas dari kehidupan dari manusia memang ya. Tapi kalau kita salah dalam menyikapinya, justru itu menjadi jebakan yang akan menyibukkan kita pada sesuatu yang nggak efektif, dan itu berarti jebakannya berhasil. Jadi jangan kayak gitu. Jadi kita pengen menceritakan itu sih. Sebenarnya apapun itu memang tergantung gimana sikap kita ya, gimana kita bersikap. Mau kita sudah paham apapun itu, sudah ngerti mana hak mana batil, bahkan ya sudah ngerti mana benar mana salah, tapi kalau sikapnya atau tingkah lakunya, action yang kemudian dilakukan diambil itu ya podo wae, sia-sia kan apa yang dia pahami. Itu kalah sama ini kan, sama perasaannya sendiri. Ya betul. Jadi nggak sinkron akhirnya apa yang dia pahami dengan apa yang dia lakukan. Nggak sinkron antara akal sama hati. Gitu. Jadi akhirnya nggak terbentuk kalau di pembahasan kita nggak terbentuk kepribadian yang sempurna kan gitu kan. Nggak kebentuk syakhsiyah yang sempurna. Akliyahnya jos, tapi nafsiyahnya nol. Ya wis. Jadi kayak apa ya? Itu yang dia pahami itu berubah jadi sebatas ilmu belaka. Maklumah. Only maklumah ya. Bahkan kalau kemudian dia sampai kejebak sebegitu parahnya sama perasaan itu, sudahlah ilmu atau pemahaman yang hanya berupa maklumah itu saja, itu nanti bakal dimanfaatkan juga untuk
jadi alat untuk tebar pesona tadi bahkan gitu. Maksudnya kalau sampai separah itu ya jebakannya dan dia sampai masuk ke dalam jebakan itu begitu dalamnya, apapun yang sebetulnya itu baik dan berasal dari Islam bahkan itu bakal dimanfaatkan juga untuk menguatkan perasaannya tadi itu. Ya, misalkan tadi dia punya ilmu seputar apa, terus akhirnya dia pamer tebar pesonanya pakai itu. Padahal kan harusnya fungsi ilmu bukan untuk itu gitu loh. Harusnya kan dia berubah jadi satu sakofah yang bisa memandu hidupnya, bahkan bisa memandu hidup semua orang. Ya. Ya, cuman akhirnya itu karena dia sudah merasakan yang namanya gejolak-gejolak dan akhirnya dia kalah, maka yang membuat dia, yang memimpin dia dalam langkah-langkahnya itu akhirnya gejolak-gejolaknya itu. Ya, itu sangat berbahaya. Jadi memang itu dahsyat banget powernya dalam diri manusia yang seperti itu. Dahsyat banget. Jadi ini sebenarnya salah satu titik rawan pada generasi itu di titik ini. Rawan sekali. Jadi dia bisa langsung geledak gitu dengan dorongan-dorongan ini yang sifatnya syahwati. Meskipun dia sudah hafal Quran gitu. Nah itu Ya sama banyak sekali juga nggak yang- langsung lepas itu dengan itu. Banyak juga yang hafid tapi Jadi misalnya gini, Terjebak kasusnya apa misalnya dia sangat terobsesi dengan kecantikan ya. Dia sangat terobsesi dengan kecantikan. Itu. Ini hati-hati nih kecantikan ini. susah ini. Berat. Ya, kemudian kita melihat mereka kita suka yang media kan di media. Iya. Padahal di media itu ya betapa banyaknya kan gitu seperti itu. Nah, ada orang yang sangat terobsesi dengan hal seperti itu. Kemudian dia mulailah membuat kriteria-kriteria dan juga membuat nilai-nilai itu, ini nilainya 9, ini 8. Kemudian akhirnya dia begitu melihat lebih banyak kan itu ada lebih lagi kan, dia kemudian terobsesi dengan yang seperti itu. Nah, kadang godanya begini. Kemudian orang yang dia kadang mengfollow dia dibalik follow gitu. Kemudian jadi japri. Nah, ini sudah masuk pada jebakan, mulai japri. Mulai PDKT karena obsesi pada kecantikan tadi itu yang terpesona dia. Ini bahaya. Akhirnya bisa jadi standar yang harusnya dimiliki oleh dia bahwa pergaulan tuh kayak gini caranya gitu. Udah berubah. Dia bahkan bisa kemudian ngedit apa sih? Kencan. Janjian ketemuan di mana gitu. Tadi sedikit-sedikit kegeser tuh ya. Padahal dia ngerti kalau itu salah. Tapi gejolak perasaannya itu membuat dia tidak berdaya melawan itu. Nah, ini bahaya sekali. Bikin dia bias gitu. Atau ya terus itu memanfaatkan momen-momen untuk bisa ketemu modus itu misalkan rapat ketemu. Iya, modus itu. Atau tadarus bareng jadi ketemu. Ya kan? Atau apa lagi? Sesi perbaikan bacaan Quran juga jadi modus juga akhirnya kan. Itu banyak godaan bahaya nih. Mentasih bacaan Quran yang di tasih bisa terpesona atau mempesona. Aduh. Saya memang apa namanya ujiannya sudah terbuka dari berbagai sisi, berbagai sudut. Iya. Ya namanya juga televisi kan masuk lewat celah manapun. Iya. Wabe pokoknya dijajan. Nah, ini kayaknya celah yang bagi iblis paling ini ya. Efektif. Paling easy. Paling easy, paling efektif untuk meraih banyak Oh iya. Iya. poin betul. gitu. Efektif Banget ya. dan easy. Jaring kayak orang jaring ikan kan daripada mancing jaring. Nah, istilahnya mungkin apa ya, gacor langsung langsung gacor, manusianya terjebak. Kalau dari saya sendiri sangat tersentuh atau tersadarkan ya, sama nasihatnya ya Subhan dulu. Apa-apa itu kalau kita malah jadi seneng, ada rasa suka di situ, walaupun itu baik ya, itu bisa jadi malah salah, malah nggak benar. Ada jebakan setan. Nah, jadi maksudnya kalau memang benar, misalkan siapapun lah kita misalnya, itu punya rasa suka ya, kan tadi fitrah maksudnya itu bagian dari bawaan lahir kita manusia. Defaultnya manusia. Kalau apa istilah Islamnya kan ghorizah gitu ya. Iya, ghorizah, naluri. Nah, nggak masalah. Itu memang bagian penciptaan kita sebagai manusia, itu bawaan, nggak bisa dihilangkan dan nggak perlu dihilangkan Ya, kayaknya. nggak perlu dihilangkan. Nggak perlu, karena kalau dihilangkan justru kita malah nggak jadi manusia. Iya, nanti Malaikat. Nah itu. Malaikat. Nah cuman rasa suka ini coba pelan-pelan
kontrol, dikendalikan. Dan coba mulai disadari bahwa kalau kita malah jadi punya perasaan suka yang menggebu-gebu, bisa jadi malah ya tadi salah. Maka direm dulu. Kalau memang benar suka misalkan, memang bahkan mungkin sampai punya niatan untuk apa mau menikahinya tadi ya, mau membuktikan bahwa rasa sukanya itu betul-betul dilandasi oleh cinta tadi, itu sebaiknya direm, tetap direm, walaupun niatnya baik, niatnya benar, tetap direm. Dan nanti coba mundur ke belakang dulu untuk introspeksi lagi, siapa tahu ini memang benar jebakan, terus kita hampir aja kena, sehingga kita jadi bisa lebih mengarahkan gitu loh. Jadi kontrol atas diri itu benar-benar ada pada kita. Dan di mana kuncinya? Ya di akal. Ya, pokoknya kita harus terus waspada gitu ya, apalagi kalau Iya. sudah diawali dengan yang namanya perasaan. Perasaan itu kan nggak jelas banget ya. Kembali kaidah tadi, ya. Kalau rasa itu kan susah dikaidahkan. Ternyata kalau akal kan kita pakai kaidah. Ya, salah satu kaidah tadi itu. Kalau sesuatu itu kita antusias banget, gitu, hati-hati. Antusias, Itu ada senang. jebakan setan, gitu. Kalau kita antusias banget itu, apapun, apalagi dalam masalah percintaan tadi. Kalau antusias banget itu hati-hati, ada jebakan setan. Sesuatu yang baik itu, gitu, kaidah ini kaidah ya. Sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang antusiasme kita itu sedikit mundur, gitu. Tapi kita tahu itu baik, tapi kita nggak terlalu suka, antusiasnya berkurang. Nah itu yang baik. Contohnya ya dalam masalah, mana ada orang suka puasa kan, nggak ada orang antusias puasa, nggak ada, pasti berat. Tapi itu Defaultnya. baik kan, Heeh. itu baik. Nah itu, tapi kalau mangan, wah itu sangat antusias. Nah itu banyak Semua jebakan. orang. Sampai kulineran di Iya, mana-mana ya. iya. bisa iya. aja. Maka sesuatu yang sangat antusias, hati-hati ada kena jebakan nanti. Jadi yang berarti kalau pilihan dua itu tadi, yang paling antusias yang mana, itu yang ada jebakan setannya. Gitu. Berarti yang aman yang mana? Yang tidak antusias. Maka karena saya buat kaidah begini. Kita kalau dalam masa obsesi menikah tuh ya, saya paham juga dari antum-antum ini. Pandu. Itu ini jangan terlalu dramatis. Iya. Flat aja. Dramatisnya kapan? Nanti dramatisnya. Drama masih menanti panjang itu. Jadi flat aja dan banyak pertimbangan rasional. Aja. Rasionalitas itu misalnya kondisi ekonomi itu ya, rasional itu. Kemudian kondisi jarak terlalu jauh atau pengen yang lebih dekat jarak, atau kondisi kesehatan misalnya sakit apa gitu, nanti kalau kemudian dia menikah akan bermasalah, biar yang sehat aja itu namanya itu adalah pertimbangan rasional semuanya. Keluarga juga masuk deh. Keluarga seperti apa itu rasional. Iya. Kalau kadang yang didefinisikan cinta orang-orang kan kadang nggak rasional. Pokoknya meskipun bagaimanapun keadaan dia, aku sudah sangat mencintai Iya, dengan karena cintaku. sudah Itu apaan itu? merasa seperti Kan- ini jawabannya Heeh. gitu. Itu kan enggak, itu pertimbangan enggak rasional. Aku akan menerima dia apa Apa adanya. menerima apa adanya tuh dalam bahasa kita pret gitu tuh. Masih banget itu. Apa adanya kan gitu. Kan di lagunya juga gitu lagunya tuh. Saya kembali ke lagunya tuh kan itu. Apa sih lagunya tadi tuh? Apa namanya? Yang mangat itu kan itu Apa saya? gelem nompo opo anane itu kan. Iya. Aku nggak apa. Jadi itu sebutnya tuh istimewa gitu. Kenapa? Gelem nompo opo anane itu. Nah, sampai seperti itu. Itu kan benar-benar jebakan. Maka kalau dalam masalah menyukai orang itu tuh yang cukuplah yang flat aja. Flat aja. Nah, setelah itu nanti menikah akan ada banyak drama di situ. Dan nanti laki-laki baru tahu bahwa ternyata wanita yang aku bayangkan itu ternyata enggak seperti bayanganku gitu. Kemudian si perempuan juga akan mengerti bahwa sebenarnya wong lanang yang tak bayangkan seperti ini ternyata enggak sama dengan bayanganku gitu kan. Maka dari awal flat aja, nanti di dalam perjuangannya itu nanti akan saling menjaga. Jadi si suami akan menjaga istrinya, istri akan menjaga suami. Tidak akan diuji. Kadang satu sakit, kadang satu kena PHK, yang satu kena fitnah apa macam-macam gitu. Hal-hal ini nanti kalau si istri akan terus
terjaga suaminya, suami akan terus menjaga, dan mereka saling menjaga. Kadang dapat fitnah dari teman, kadang di PHK dari pekerjaannya, kadang kena berbagai macam problematika, dan mereka saling menjaga sampai mereka kemudian saling merasa bahwa ini benar-benar menjaga aku. Itu cinta baru dapat. Bahkan kalau saya mencoba membuat angka tahun itu, cinta itu baru dapat dengan angka tahun, Mas. 20 tahun. Bersama. Iya. Kenapa kok 20 tahun? Kenapa? Karena kalau 20 tahun itu perjuangan sudah mulai kerasa. Ada hasilnya. Dan mungkin Gitu. juga apa namanya 20 tahunnya itu harus diawali dengan komitmen. Iya. Bukan tadi 20 tahun sekedar Iya. Pacaran 20 tahun. 20 bisa jadi. 20 tahun dari kobil tuh. Nah, dari Tahun kobil dari tuh. kobil kan. Kan udah kerasa. Kenapa kok 20 tahun? Karena kalau punya anak udah gede. Sehingga dia merasakan bagaimana mengurus anak kecil berdua, mengurus anak remaja berdua, dan mengurus anak udah gede. Nah, itu kan Nah, kira-kira 20 tahun itu butuh waktu. Anak dikatakan gede itu kira-kira harusnya 20 tahun. Sehingga dia sudah merasakan bagaimana mendidik anak berdua. Anaknya berapapun gitu. kan ujiannya itu kan beda-beda tuh kan ya. Yang Iya, anak beda-beda masih salah kecil, beda-beda bayi, tuh nanti. terus yang udah besar. Itu bisa dramatis sekali itu. Dramatis sekali. Dramatis Itu sekali. dramanya. Ya, Justru itu. kemudian ternyata mereka berdua kemudian bersyukur kita sudah merasakan mulai dari dulu nggak punya apa-apa sampai sekarang ternyata masih nggak punya apa-apa. Ternyata kita bisa mendidik anak kita begini begitu begini begitu begini itu. Karena saling berterima kasih loh, meskipun nggak terucap ya, tapi saling berterima kasih. Ternyata engkau menjagaku dalam keadaan seperti ini gitu. Ketika rasa syukur muncul dari hati masing-masing orang itu baru dia bisa memetik buah cinta di situ. Dan kira-kira berapa? Ya itu kira-kira 20 tahun. Karena anaknya udah gede gitu, dia udah merasakannya. Sementara yang dinarasikan cinta sekarang itu rasa suka first sight gitu loh. Belum ada perjuangan apa-apa, Iya, belum terbukti apapun. Belum terbukti kalau kamu mencinta itu belum terbukti. Buktinya adalah coba kalau suaminya menderita sakit bertahun-tahun, ini setia apa enggak gitu. Apakah si istri ini ketika suaminya kemudian jatuh bangun ekonomi gitu, dia masih mau menjaga? Kadang kan ada orang suaminya bangkrut dia tinggalin gitu. Berarti enggak terbukti. Itu tuh pembuktian seperti itu. Maka cinta tuh dibangunnya di situ. Bukan kok narasi-narasi. Dan apa namanya bisa dibilang ya itu ya bukti pertamanya itu adalah dengan dia mengikat dengan akad dengan sumpah. Itu baru starting point tapi. Iya, Start. starting point. Dan di kondisi itu flat aja enggak apa-apa. Flat aja, maksudnya nggak ada rasa-rasa biasa aja gitu. Sudah nanti habis itu dramanya setelah itu. Dan Yo. itu drama yang sudah diizinkan oleh Sarah di situ ya. Iya. Apa ya kalau orang bilang tuh kan sweet-sweetnya ya. Manis-manisnya baru yang sudah dibalikan syarat setelah akad itu. Jadi ini jauh banget berarti dari dari apa cinta yang katanya cinta sama anak sekarang kayak hubungan-hubungan yang di luar itulah ya. Kan udah berapa banyak yang pacaran, berapa banyak yang HTS-an. Harus apa? Hubungan Tanpa tanpa status. status. Ada berapa Tapi banyak mesra. juga, nah, ada berapa banyak juga yang sudah TTM-an. Teman dekat, Teman tapi mesra. teman tapi dekat. mesra, teman dekat. Terus ada juga yang ngapunten ya, ada juga yang sampai kemudian apa adik kakaan. Awalnya dari situ gitu. Wah, jangan-jangan Ada kakak tuh masih gimana? Banyak itu. Gimana sih kakak? Terus ada juga yang apalagi kayak suka saling ngasih hadiah. Padahal bukan siapa-siapanya. iya loh itu apa ya masih dianggap enteng gitu loh yang hal-hal kayak gitu. Bahkan merasa kalau ya nanti kalau nggak ngasih, kalau nggak menunjukkan terima kasih atau apa itu kan nanti nggak enak atau apa gitu. Ya, Padahal itu kan jangan-jangan bisa jadi pintunya. ya, justru itu ya pintunya, justru itu pemicunya. Pemicu jebakannya ya itu. Iya malah justru setan tuh cerdiknya di situ kan ya. Bikin mereka nggak sadar kalau ini pintunya. Ya padahal ternyata di ujungnya mereka sudah terarah dari awal sama setan. Itu kayak nggak bisa, kalau sudah masuk kayak susah untuk dihentikan. Makanya solusinya adalah udah ditutup rapat-rapat dari awal gitu kan.
Ya, makanya Islam itu membatasi pergaulan kan. Kalau begini begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu sebenarnya untuk mengendalikan gejolak rasa yang akan menjadi dominan. Maka dia dibatasi supaya tidak terlalu mendistraksi. Itu karena kalau dia dibiarkan terumbar apa adanya gitu, nah itu bisa membahayakan. Misalnya dalam pergaulan boleh kan, kita kan nggak boleh boncengan berdua dengan perempuan, nggak boleh gitu kan. Kemudian dalam kehidupan hari-hari itu kan kalau dalam Islam ada invisol itu nggak boleh bersama dan sebagainya. Itu demi menjaga supaya seorang pemuda itu efektif hidupnya, tidak terdistraksi oleh hal remeh-temeh yang akan mengganggu dan gangguannya kok sangat signifikan. Maka tidak dibiarkan. Kalau kita mau itu kaidah yang umum, kita sangat terdistraksi. Dan ini nggak boleh sendirian ya, harus bareng-bareng. Soalnya kan ini juga serangan bersama dari musuh. Jadi maksudnya jangan sampai yang melakukan ini, yang berusaha untuk ngerem, berusaha untuk mau mengendalikan hidupnya supaya tidak terdominasi oleh gejolak perasaan tadi. Harus saling paham gitu ya tentang ada yang namanya batasan, ada yang namanya syariat. Jangan cuma gitu. segelintir orang, jangan cuma segelintir anak gitu loh. Tapi ini harus panggilan ini harus diserukan kepada yang lain biar yang lain juga ikut. Iya, Soalnya ini sama gitu. ini apa serangan bersama tadi tuh, ini project bersama juga akhirnya buat kita untuk bisa mengcounter itu. Kalau enggak hancur, habis, nggak ada lagi yang melanjutkan risalah, nggak ada lagi yang melanjutkan misi. Iya, atau setidaknya itu ya apa namanya, ketika jadi soal pergaulan kan antara laki-laki dan perempuan ya. Dan ketika misalkan kita, contoh saya sebagai pelaku yang ingin mencoba menjaga batas, sedangkan interaksi itu kan dari dua ya, antara laki-laki dan perempuan ya, dua pihak ya. Dan kalau cuma satu pihak yang berusaha menjaga tapi yang satunya tidak ngerti batas dan menjaga, ya nanti yang menjaga ini akan apa namanya, akan keteteran ujung-ujungnya gitu loh. Maksudnya saya udah ngerasain gitu ketika berusaha menjaga tapi yang dari pihak yang lain itu tidak berusaha mengerti dengan saya berusaha menjaga, atau dia nggak ngerti dengan batasan syariat. Saya juga akhirnya lama-lama capek terus Ya. Itu akhirnya menuruti gejolak gitu. Malah gak enak gitu. Iya, malah gak enak. Pihaknya. Saya juga jadi ingat ini, kalau sebelum tadi ingat lagu, saya juga jadi ingat lagu ya. Tapi saya apa liriknya, cuman Apa? sering disetel orang terus akhirnya Iya, denger itu loh. sering gitu. Ininya di dalam lagu itu juga disebutin nggak apa-apa dia tuh disuruh ngapain-ngapain sendiri. Yang penting dia tetap jadi punya saya gitu. Lah ngapain? Ngapa-ngapain sendiri loh. Lagu nih piye? Saya nggak apa. Nanti dipertanyakan ini. Karena lagu nih. Waduh. Dan ngarang-ngarang. Nek lagu agak susah ngapalnya. Iya. Karena sudah terfokus pada ayat Quran ya. Insyaallah. Pandu nih. Aku dua-duanya. Seimbang gitu. Ya itu apa namanya, perlu, maksudnya nggak apa namanya, nggak menuntut satu dong yang paham, tapi semuanya juga harus paham gitu supaya Efektif. iya efektif. Berarti cinta itu bukan bunganya saja, tapi Bukan bunganya ya, tapi mustika itu ya sesuatu yang tersembunyi dan sulit didapatkannya. Bukan hanya rasa-rasa, itu bukan. dan apapun yang belum melewati 20 tahun belum bina. Belum terbukti. Ya, belum terbukti. Kalau sudah 20 tahun, nah, maka kalau mau belajar cinta, belajar pada orang yang minimal sudah menikah selama 20 tahun. Ya gitu. Jadi kalian bisa belajar pada orang tua kalian tentang cinta. Jangan belajar cinta pada teman-temanmu itu. Sama-sama amatir semua. Kalau orang tua saya baru ngelewatin 4 tahun setelah masa itu berarti 5. Orang tamu 5. Iya toh. Ini belum orang tuanya. Saya sudah 20 tahun, Mas. Pas. Berarti sekarang sedang memetik buah cinta ini. Orang tua saya baru lewatin 4 tahun. Nah, Iya itu. Ya sulitnya memang di situ, apalagi di zaman ini tuh kan tadi ya, persepsi cinta itu di apa istilahnya itu diamplify sama ekosistem. Ya, tapi sayangnya gini, banyak orang tua juga kan ada miskin ini ya, miskin informasi ya. Mereka susah merestui. Mereka sebenarnya mereka sudah lama menikah, tapi nggak paham dengan kaidah-kaidah cinta itu. Sehingga ketika anak-anaknya
melanggar kaidah yang benar itu dia juga nggak ngerti karena itu nggak masalah ngerti, ya. masalah pemahaman kaidah ya. Jadi hidup tuh pakai kaidah tuh kayak gitu, Perlu bukan ilmu. bukan menggunakan rasa. Dan saya banyak orang tua juga nggak ngerti kaidah. Karena nggak pakai kaidah, ya apa-apanya nggak diikat ya ucul kan gitu, lepas. Banyak juga kok yang misalkan anak-anaknya ketahuan pacaran deh sama siapa, terus ada teman-temannya tuh yang ngeceng-cengin, kalau calon mertuamu gitu, padahal kan belum apa-apa, cuman pacaran doang kan. Terus orang tua yang si anaknya diceng-cengin begitu ya ridho aja gitu. Kan berarti waduh, ya berarti yang rusak kan nggak cuma anaknya doang gitu. Iya, heeh. Akhirnya ya apalagi kalau udah kena ceng-cengan ya. Bahkan ada orang tua yang manggil pacar anaknya ke mantuku. Aneh sekali. What? Iya. Tahu kalau cuma masang tulisan calon mantu boleh nggak? Pak. Boleh. Kalau calon ya. Calon. Tapi kan masih Siapapun kan calon kan. oh iya dia calon mantu. Iya. Maksudnya entah mertuanya siapa ya kan dia kan. Iya ya calon betul. mantu kan. Calon mantu. Itu berarti masih mubham ya gitu. Iya, masih belum spesifik sama Apa sekali. nih? Mantuku ini ya. Itu sudah itu namanya sudah makrifat itu. Bukan nakirah lagi. Ya, udah spesifik sekali. Khusus. Udah khusus. Ngurung apa-apa kok mantuku teko. Aduh. Ya, jadi mulai dari apa tadi? Yang persepsi cinta yang salah yang dibentuk sama ya kalau bisa dibilang biar enak sekalian dibentuk sama dunia gitu. Ya. Dunia yang dibangun sama orang-orang yang ya tidak mengerti Islam atau malah memang tidak mau Islam, ya kan? Menghalangi risalah. misi. Akhirnya itu menyebabkan orang-orang yang pengen Islam itu memimpin cintanya malah jadi ya itu keteteran atau sangat kesusahan. Tapi insya Allah walaupun itu susah ya, justru di situ juga bisa jadi nilai plus karena kita jadi berkorban kan. Jadi insya Allah pahalanya lebih banyak lah. Mungkin perjuangan kita ini yang generasi muda untuk bisa mengendalikan rasa dengan kaidah hidup tadi dengan akal itu, di situ kan kita jadi harus melakukan pengorbanan kan. Iya, Soalnya bisa banyak jadi effort yang tambahan keluar, pahala kan. banyak. Jadi maksudnya walaupun Mas Jundi bilangnya susah, kan bukan berarti nggak bisa gitu. Iya. Bisa, cuman memang susah dan itu bisa jadi poin plus tambahan pahala. Jadi itu buat teman-teman yang lain yang mungkin nyimak ini, nah ini juga ya udah kita berjuang bareng. Susah seneng bareng ya ngene iki. Sebelum menikah ya bareng-bareng lo gak jadi saya. Bisa mengendalikan perasaannya. Aduh. Maksudnya Sesama orang-orang yang masih jomblo. Sangat relate pasti. ya gitu Mas Jundi. Satu kisah di Quran ini yang mungkin harus dipahami secara mendalam ya tentang kisah cinta di dalam Al-Quran gitu. Yaitu kisah Yusuf dan Zulaikha itu. Itu memunculkan satu kaidah. Kaidahnya adalah bahwa cinta yang benar adalah cinta yang ujungnya adalah Allah gitu. Kalau bukan ujungnya Allah berarti cinta itu nggak benar. Nah itu tergambar dalam kisah Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf itu kan dikisahkan juga suka sama Zulaikha itu, karena di situ ada walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi sebagai seorang laki-laki yang normal, Nabi Yusuf ya suka pada wanita. Apalagi Zulaikha itu sudahlah berkuasa, kaya raya, sangat cantik. Kurang apa coba? Gitu kan? Nah, Zulaikha sangat suka pada Yusuf. Kenapa? Kan Yusuf itu kayak bukan manusia gitu, kayak malaikat gitu. Jadi kalau dari ketampanannya tuh ngedapi-dapi dalam bahasa Jawa itu nggak mirip manusia gitu, Saking sudah supranatural. Jadi iya di luar natural kan normal. Nah, Supranatural di di luar atasnya lagi. normal. Jadi dalam bahasanya khariqul adah, ya supranatural. Keluar dari Jadi orang kalau biasanya. lihat aja sudah langsung kayak mau pingsan gitu,
kok iso sing Makanya koyo sampai ngono kuwi. bisa mengiris jari-jarinya Iya, kan Saking mahadza subhanallah. basyara in hadza illa malakun karim itu kan dari kata seperti itu. Nah, sehingga Zulaiha sangat suka, tapi Zulaiha karena syahwatnya. Sama juga dengan wanita-wanita teman-teman Zulaiha itu sama. Tapi Nabi Yusuf karena ada seorang nabi, dia meskipun suka bagaimanapun dia tidak akan melakukannya kecuali atas izin Allah. Itulah kaidah yang benar. Dan Zulaiha akhirnya dihukum sama Allah tidak mendapatkan cintanya itu. Tapi kalau kita baca dalam urutan kisahnya, nanti pada akhirnya Zulaiha akan menikah dengan Yusuf. Dia akan menikah itu. Tapi ketika menikah itu unik sekali. Belakangan ketika Zulaiha sudah paham dengan segala hal yang dia baru mengerti. Aku memahami ini setelah bertahun-tahun dan Yusuf telah paham sejak pertama kali aku jatuh cinta kepadanya tuh. Ya, bahwa rasa yang muncul itu bukan untuk Bukan untuk dituruti, tapi dia harus kembali ke kaidah dulu ini karena Allah apa bukan. Iya. Gitu. Tapi Zulaiha akhirnya tahu dan akhirnya Allah sendiri perintahkan kepada Yusuf untuk kamu diperintahkan menikahi Zulaiha. Setelah sekian tahun ya, itu pas kamu musim 7 tahun itu. ya bahkan itu udah punya istri kan ya Nabi Yusuf. Iya. Dan uniknya Nabi Zulaiha bukan istri pertamanya. Gitu. Nabi Yusuf sudah punya istri dan sudah punya keturunan. Dan itu Nabi Yusuf diperintahkan menikahi Zulaiha dan kemudian datanglah Yusuf ke pintu Zulaiha itu. Dan ketika diketuk pembantunya mengatakan Nabi Yusuf datang. Apa kata Zulaiha? Katakan kepadanya, silakan datang besok-besok saja. Beda banget tuh. Dulu kan ngejar-ngejar, sekarang didatangi aja nggak mau. Loh kenapa katanya? Jawabannya lebih menyakitkan lagi coba. Jawabannya, aku sedang berbisik-bisik dengan kekasih baruku. Coba. Itu siapa kasih barunya? Allah. Sama Allah. Besok datang lagi Nabi Yusuf dan kata sama ya, katakan kepadanya suruh datang besok-besok saja. Nabi Yusuf datang lagi dan kalimatnya adalah, bisakah aku diberi waktu berpikir beberapa hari coba sampai seperti itu. Kenapa Anda sudah mendapatkan Allah itu? Kemudian Nabi Yusuf ditanya sama istrinya yang lain, kenapa Zulaiha seperti itu? Dulu udah ngejar-ngejar kamu. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, dia sedang mendapatkan kekasih barunya yang lebih baik daripada aku. Aku nggak mungkin bersaing dengannya. Gitu. Wah, jelas. Nabi Yusuf kan sangat mengerti ya. Dia seorang nabi ya gitu. Kalau kata anak-anak nggak mungkin dong bersaing sama admin ya. Bersaing sama admin. Gimana ya? Tapi kemudian Zulaiha menerimanya bukan karena kecintaannya yang menggebu-gebu, bukan karena itu perintah Allah. Makanya dia mendapatkan segalanya. Gitu. Nah, kaidah ini sebenarnya ada dalam kisah itu. Tapi kalau Quran nggak jadi huda bagi kita, ya kita nggak mengerti. Gitu. Kalau disederhanakan sama beberapa influencer muslim yang Gen Z ya itu Ya. kalau nggak salah namanya begini, bersamanya aku merasa lebih dekat dengan Allah. Kayak gitu. Jadi kalau bisa sampai merasa seperti itu dan bukan merasa tapi juga mempertimbangkan banyak hal dan kemudian sampai pada kesimpulan itu dan benar adanya insya Allah bisa seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau enggak ya jangan. Ya dan kedekatan dengan Allah itu kan hanya bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang rasional kan. Ya makanya Itu harus, makanya ya ujiannya di situ harus harus cerdik-cerdik dalam membatasi antara yang ranahnya udah perasaan atau yang itu masih rasional akal. Jadi kita dapat kesimpulan kalau ya pertama memperjuangkan cinta itu perlu pembuktian dan itu berat dan panjang. Yang kedua bahwa ya cinta yang sebenarnya itu yang seperti itu tadi, bukan yang menuruti gejolak-gejolak, bahkan menuruti gejolaknya itu tanpa komitmen. Dan yang yang ketiga ya itu mungkin ya mungkin sebelum itu ada closing statement dulu Zat, tentang topik ini gitu. Sebenarnya memang agak berat sih ini, walaupun kita relate banget ya, apalagi ngomong soal perasaan itu kan bagi anak muda ya, itu relate banget. Tapi kalau membahas supaya persepsinya benar itu saya agak berat banget. Apalagi kita masih jauh ke sana gitu ya, masih belum relate dengan
Kalau ke sana semoga nggak jauh aja, deket aja. Cuma untuk mendapatkan cinta yang sebenarnya itu barangkali masih jauh. Iya, iya. Kalau jalur melengkung itu semoga deket-deket aja gitu. Ini nggak usah jauh-jauh. Gitu. Tapi mendapatkan cinta masih jauh. Iya. Kalau saya closingnya adalah kembali kepada kaidah gitu, karena kita sebagai muslim itu hidup menggunakan kaidah. Seluruh perasaan itu adalah bumbu gitu yang akan buat hidup ini memiliki cita rasa. Tetapi cita rasa itu akan menjadi rusak kalau kita salah kaidah. Seperti kita coba kita nggak punya rasa suka apa-apa itu bagi kita semuanya flat gitu. Hidup kok kayak gitu aman kan enggak kan? Iya. Gitu. Tapi ketika kita gunakan kaidah, kita akan menemukan prioritas yang terbaiknya gitu, menemukan prioritasnya dan akan tepat sasaran. Kalau nggak pakai kaidah, maka seluruh cita rasa itu akan buyar semuanya. Tuh, semuanya rasa tuh kalau digabungkan menjadi satu tuh nanti rasanya jadi nggak indah. Maka rasa-rasa itu harus digabungkan dengan gabungan yang tepat dan sehingga akan membentuk cita rasa yang tepat. Itu menggunakan kaidah. Kalau nggak pakai kaidah, apapun nggak akan tepat. Misalnya bakso itu kuahnya adalah kuah kaldu, gitu kan? Iya kan? Tapi kalau bakso kuahnya jus jambu itu ya nggak akan tepat. Maka itu kaidah namanya. Jadi kan kita punya cita rasa, jus jambu juga cita rasa indah kan? Iya, dan Bakso juga sesuatu yang enak. Tapi ketika digabungkan itu ada kaidah. Jadi kita hidup itu menggunakan kaidah, bukan menggunakan asal rasa. Nah kalau rasa-rasa kita gabung mix secara random tanpa kaidah hidup itu rusak, kacau. Dan itu kita lakukan demi bisa menyelesaikan misi. Masih panjang misinya dan ini misi bersama. ya namanya juga misi yang harus diselesaikan pakai kaidah, bukan sekedar perasaan. Ya itu. Ya mungkin sampai sini saja dulu ya mungkin obrolannya. Iya. Ya saya berterima kasih sekali sama Ustadz bisa ngobrolin ini, dapat banyak hal lah pokoknya, dan Ustadz Zaid juga. Kamu enggak? Tadi kan Nur mau sampai kamu tadi. Beneran jadi ornamen. Beneran enggak? Kenapa kok milih jadi ornamen? Apa ya, aku merasa masih belum bisa bareng itu. Ya aku aja sebenernya kesal. Ya itu. Ya terima kasih. Junior. Setidaknya dapat pengalaman ya. Iya. Tapi saya suka kok kalau ngobrol kayak gini. Iya. Sebenarnya saya juga modelnya itu suka lebih suka sih dengerin. Makanya kalau kamu milih jadi ornamen aku paham, karena dengerin sebenarnya lebih enak, lebih. Ya. Ya Allah. Ya, semoga nanti ada kesempatan lagi buat kumpul bersama, buat ngobrol-ngobrol lagi, buat bisa memetik hikmah lagi, dan semoga buat para pemirsa sekalian bisa mengikuti kita sampai di detik ini, sehingga insya Allah nanti akan dapat petikan hikmah yang sama gitu. Amin. Amin. Nah, yaudah. Baik. Tutup lah. Jadi grogi kita tutupnya. Tadi saya kepikiran mau sawan dulu gitu loh. Hah? Sawan maksudnya saliman. Oh, Mas Arif. Takut ketahuan. Takutnya apa ya? Ya apa ya, kayak adabnya gitu. Ya udah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya sebagai host dan juga Mas Pandu menemani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.